Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita masih mempelajari mengenai teks deskripsi. Pada pertemuan sebelumnya, kita mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks deskripsi. Nah, kali ini kita membahas tentang kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Nah, pada hari ini kita membahas kata umum dan kata khusus, dan juga imaji atau citraan. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan. Dan silakan bagi anak-anak mempersiapkan alat tulis, dan bagi yang belum silakan menyiapkannya. Baiklah, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama, kita akan mempelajari kata umum dan kata khusus. Nah, ada yang sudah mendengar kata umum dan kata khusus atau yang disebut juga dengan hipernim atau hiponim. Mungkin kalian sudah mengetahui, tapi kalian belum menyadari kalau itu kata umum dan kata khusus. Baiklah, Ibu akan memberi contohnya agar kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan kata umum dan kata khusus ini. Nah, kata umum disebut juga dengan hipernim dan kata khusus disebut juga dengan hiponim. Nah, Bu Mutia memiliki kata buah. Kata khususnya adalah mangga, pepaya, belimbing, duku, rambutan, dan sebagainya. Bu Tia memiliki kata duduk. Kata khususnya adalah bersila, bersandar, dan sebagainya. Bu Mutia memiliki kata melihat. Kata khususnya melirik, memandang, menatap, dan sebagainya. Bu Mutia memiliki kata hijau. Kata khususnya adalah lumut, daun, toska, dan hijau-hijau lainnya. Bu Mutia memiliki kata indah. Kata khususnya elok, permai, dan cantik. Inilah yang dimaksud dengan kata umum dan kata khusus. Ketika menulis teks deskripsi, kita akan menggunakan kata umum, kata khusus, untuk lebih menjelaskan lebih detail tentang objek yang kita tulis dan kita deskripsikan. Gunanya kata umum dan kata khusus agar pembaca bisa lebih membayangkan seolah-olah dan dapat merasakan apa yang kalian deskripsikan menggunakan kata khusus. Kaidah kebahasaan selanjutnya yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini adalah imaji atau citraan. Apa yang dimaksud dengan imaji atau citraan? Nah, imaji atau citraan adalah bayangan atau kesan yang kita bayangkan muncul dalam pikiran kita saat kita membaca sesuatu. Jadi ini menggunakan panca indera kita. Ada beberapa imaji atau citraan seperti imaji visual, imaji audio, imaji taktil. Nah, imaji visual itu ketika kita membacakan sebuah kalimat atau kata seolah-olah kita melihat sendiri apa yang tertulis di dalam kalimat itu. Misalnya, rambutnya tergerai panjang. Kita membayangkan rambutnya seperti itu ya, dan panjangnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan imaji visual. Contoh yang kedua yaitu buah semangka itu sangat merah. Jadi, kita seolah-olah bisa melihat ada semangka di hadapan kita. Kita tahu dan bisa melihat semerah apa sih buah semangka itu. Lalu, ada imaji atau citraan audio. Imaji citraan audio membuat pembaca seakan-akan bisa mendengar. Contohnya seperti bisik-bisikan itu semakin keras. Nah, kita akan membayangkan bahwa di sekeliling kita ada yang berisik. Kita bisa mendengar dan seperti itu. Contoh yang kedua, suara petir menggelegar. Nah, kita bisa membayangkan
Sekeras apa sih suara petir itu? Itu yang dimaksud dengan imaji atau citraan audio. Jadi, seakan-akan kita bisa mendengar seperti audio dan seakan-akan mendengar secara langsung. Yang ketiga, lalu ada imaji atau citraan taktil yang membuat pembacanya seakan-akan bisa merasakan sesuatu yang tertulis itu. Contohnya, angin berembus menabrak kulitku. Nah, bagaimana seolah-olah ada angin menabrak tangan kalian dan kalian bisa merasakan sejuknya angin tersebut. Imaji atau citraan, pembaca dapat memahami maksud dan tujuan deskripsi itu. Imaji atau citraan, pembaca dapat memahami maksud dan tujuan penulis saat menulis teks deskripsi tersebut. Jadi, pembaca lebih bisa membayangkan seolah-olah melihat, mendengar, merasakan objek yang deskripsikan oleh penulis. Nah, sampai sini pertemuan kita mengenai kata umum, kata khusus, dan imaji atau citraan. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.